Gue nggak tahu dosa gue sebanyak apa sampai dapat nilai C di mata kuliah dengan 3 SKS di dalamnya. Itu benar-benar akan mencoreng transkrip nilai dan IPK gue nanti. Gue merasa ini semua nggak adil. Bayangin aja, dari 46 mahasiswa yang ngambil mata kuliah itu, gue satu-satunya yang dapat nilai C. Padahal gue udah ngumpulin semua tugas dan gak pernah absen. Emang sih, dosen gue yang ini terkenal killer. Meskipun masih tergolong jajaran dosen muda di kampus, dia pelit nilai. Dan kalau absen, disebutin satu-satu nama mahasiswanya. Jadi, gak bisa yang namanya titip absen. Yang gue gak terima, kenapa cuma harus gue doang yang dapat nilai C? Udah, Git, daripada ngerewong gak jelas, mending lo samperin tuh dosen, minta perbaikan. Saran Iim, sohib akrab gue yang punya nama lengkap Imarasti Maurin Fatina. Iya bener, kata Rara alias Zahra Rizky Aulia, sohib lainnya ikutan mendukung. Tapi gue masih heran, lo sama Rara kan ngumpulin tugas bareng terus ya? Dia dapet A, cuma lo sendiri yang melenceng jauh dapet C. Tambah Joanna Haura Kamania, sahabat gue yang akrab dipanggil Joanna. Nggak tahu gue pusing, jawab gue. Gue sebenarnya udah mau nangis, tapi gue malu. Dia sensi kali ya sama gue. Tapi kayaknya gue nggak punya salah deh sama dia. Protes gue kesel. Dia itu random, Git. Gak bisa ditebak kalau ngasih nilai. Tapi kenapa cuma lo ini loh yang masih jadi tanda tanya buat gue? Rara kelihatan ikutan pusing. Lo mending temuin dia. Tanya, lo pernah salah apa? Terus minta perbaikan sekaligus minta maaf. Usul Iim. Gue diam sesaat, mikir balas dendam apa yang bisa gue lakuin sama tuh dosen. Sumpah, gue tiap mat kuliah cuma diem. Ya sesekali sih buka Wattpad kalau ada updatean dari author favorit gue. Tapi kan seharusnya gak sefatal itu. Rara aja yang YouTubean pakai headset di kuping aman. Ingat gitu, pikiran gue jadi tambah meluap. Sementara Rara cuma merespon dengan senyuman. Gue dan Rara emang satu jurusan di jurusan kesehatan masyarakat. Sedangkan Joanna dan Iim adalah anak sosial politik. Hey, kalian lagi ngapain? Tanya Yuda yang langsung merangkul Iim istrinya. Iya, istrinya. Ceritanya panjang. Kenapa Rasad Arta Yuda dan Imarasti bisa menikah muda padahal kita baru semester 6 saat ini? Perjodohan adalah salah satu alasan yang membuat mereka menikah muda. Ditekuk mulu tuh muka, kata Arjuna Revano, pacar Joanna ke gue. Dia dapet C di matkul yang 3 SKS, jawab Rara. Ya elah, dapet C doang mah biasa kali, Git. Gue aja sering, kata Calvin Martana Demitro, pacar Rara yang diangguki oleh Juna. Masalahnya, dari semua mahasiswa yang ngambil kelas itu cuma gue yang dapet nilai segitu, kata gue kasih penjelasan. Altan sama Hanif gak dapet C? Tanya Yuda gak percaya. Altan Mahesa dan Fauzi Hanif Ahmad adalah teman baik Yuda yang satu jurusan sama gue. Enggak, mereka dapet B, jawab gue. Gila bener, padahal mereka sering cabut bareng gue, kata Juna yang membuat nasib gue merasa makin miris. Emang siapa dosennya? Tanya Calvin. Bapak Sadewa Batara Arya MEPID, jawab Rara. Lah, kacau itu mah. Gue udah denger tuh dari Hanif sama Altan. Dia orangnya gak woles, sama kayak orang yang udah gelar profesor. Padahal masih muda, kata Juna. Mending lo tanyain deh, usul Yuda. Iya, minta perbaikan. Gue udah biasa minta perbaikan, kata Calvin. Gue pun hanya mendenguskan nafas kasar. Kalau Kara kesini, bilang gue lagi ke ruang dosen.
Gue mau protes nasib gue yang dapat nilai C, kata gue pada akhirnya. Semangat Git, kata mereka kompak. Gue pun memasuki ruangan dosen dengan langkah takut. Masalahnya dosen gue yang satu ini terkenal susah untuk bernegosiasi. Permisi Pak, kata gue di depan itu dosen yang lagi sibuk menulis di buku hitam miliknya. Banyak yang bilang kalau buku hitam itu merupakan buku diary-nya si dosen karena selalu dibawa kemana-mana. Ada juga yang bilang itu catatan utang. Sumber lain mengatakan kalau itu kumpulan puisi yang si bapak dosen buat. Entahlah yang valid yang mana, karena sampai sekarang pun tidak ada yang tahu mengenai kebenarannya. Ya, jawab dia singkat. Permisi Pak, saya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Bapak semester kemarin. Emang kamu sudah resmi ganti semester? Libur saja belum, kata dia datar tapi nyelekit. Sabar. Belum Pak, jawab gue. Dia cuma natap, kayaknya nunggu gue ngomong lebih lanjut. Saya menemui Bapak untuk minta perbaikan. Emang nilai kamu berapa? Tanya dia lagi. C Pak, jawab gue dengan pelan, malu juga ngomongnya. Apa? Saya nggak denger. Gue mau nangis aja rasanya. C Pak, ulang gue dengan suara yang lebih jelas. Dia memperhatikan gue dari atas sampai bawah sebelum ngomong. Nilainya emang udah masuk SIE? SIE itu Sistem Informasi Akademik Online, yang di dalamnya ada info dari setiap mahasiswa mulai dari nilai, kartu hasil studi, kartu rencana studi, dan lain-lain. Belum sih Pak, saya baru lihat pengumuman di kelas, jawab gue. Kamu jarang masuk kuliah saya ya? Enak aja sih Bapak fitnah begini. Absen saya full Pak, 100% di setiap pertemuan, kata gue dengan penuh penekanan di setiap katanya. Sampai saat saya sakit pun, saya tetap masuk. Bodoh amat kalau gue terkesan curhat. Yang penting dia harus tahu kalau gue itu rajin masuk mata kuliah dia. Ya udah, nanti saya pikirkan. Kamu WA saya saja nanti. Tapi saya nggak punya nomor WA Bapak, kata gue nggak enak. Di awal perkuliahan saya selalu memberikan nomor handphone ke setiap mahasiswa, kata dia sambil menatap gue tajam. Gue cuma senyum gak enak karena ketahuan gak nyimpen nomor dia. Ngapain juga nyimpen nomor dosen galak kayak doi? Toh ada ketua kelas sama si pen yang bertindak sebagai penghubung. Mana handphone kamu? Ragu-ragu gue sodorin handphone. Tapi secepat kilat dia udah narik handphone gue gitu aja. Gue sebenarnya malu karena lock screen dan wallpapernya adalah foto gue sama Kara, pacar gue. Kan gak enak kalau ketahuan sama dosen begini. Tapi Pak Arya gak ngerespon berlebih. Dia nulis nomornya, setelah itu dia balikin lagi HP-nya ke gue. Ada ketentuan waktu untuk menghubungi Bapak? Tanya gue. Kalau kamu tahu sopan santun, kamu pasti tahu waktu yang pas untuk menghubungi saya. Jawab dia, lagi-lagi tenang tapi menusuk. Baik Pak, terima kasih, kata gue sembari buru-buru pamitan keluar. Gue bisa stres lama-lama ngadepin dosen kayak gitu. Gak lama keluar ruangan dosen, gue lihat Kara yang melambaikan tangannya. Pacar adalah mood booster terbaik saat ini buat gue. Kata anak-anak, kamu lagi sedih ya? Kenapa? Tanya Kara begitu kami bertemu di lorong di depan ruang dosen. Aku dapat nilai C di matkul 3 SKS. Kata gue sedih. Terus gimana? Lagi minta perbaikan, jawab gue. Semoga perbaikan yang gak aneh-aneh ya, kata Kara sambil mengusap kepala gue lembut. Aku padahal udah janji sama mama mau pulang cepat semester ini. Tapi kayaknya gak jadi karena ini, kata gue sedih. Gue emang merantau dan hidup sendiri. Sebagai anak tunggal yang belum pernah lepas sama orang tua, jauh dari mereka jadi ujian tersendiri. Biasanya kalau ada kesempatan libur, gue pasti akan menyempatkan diri buat pulang. Mama kamu pasti ngerti kok.
Kamu semangat ya. Ayo kita makan. Kamu pasti belum makan kan? Tanya Kara. Kara Tama Reinha adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dia juga semester 6 sama kayak gue. Kami kenal karena pesta ulang tahun Juna saat semester 2. Kami jadian di semester 3 dan hubungan kami sudah jalan 1,5 tahun. Kara anak yang baik dan pengertian. Dia juga perhatian, dan itu yang bikin gue makin suka. Cuma satu yang kurang. Kalau dia udah sibuk sama tugas dan gamenya, dia nggak pernah inget buat ngasih kabar. Hal itu bahkan sempat jadi salah satu penyebab kami putus sementara lalu. Kita akhirnya kembali lagi ke kantin. Di sana masih ada Calvin sama Rara. Dan Joanna juga Juna. Iim dan Yuda sudah menghilang entah kemana. Gimana Git si Arya? Tanya Calvin dengan kurang ajar. Hus, kamu tuh ya, gitu-gitu dia dosen. Hormatin dikit dong, kata Rara. Pak Arya nyuruh gue WA dia nanti. Ntar dia mikirin tugasnya dulu buat gue, jawab gue. Dia udah nikah belum sih? Tanya Joanna penasaran. Kenapa Jo? Lo minat? Tanya gue sambil ketawa yang membuat Juna mendelik kesal ke arah gue. Ih, ogah gue sama orang yang macam kanebo kering begitu, kata Joanna. Terus peduli amat, mau dia udah nikah apa belum? Gak ada untungnya juga buat gue, jawab gue. Kalau udah gue cuma gak habis pikir aja sih. Itu istrinya harus sabar kayak apa tahu untuk ngadepinnya, kata Rara. Biasanya orang begitu malah beda perilaku ke orang yang disayang, timpal Kara. Iya sih, biasanya gitu, timpal Juna. Udah jangan bahas dia mulu, kesel nih gue bawaannya, kata gue sewot dan bikin yang lain makin ngakak. Pasangan halal kemana? Tanya Kara. Ya dari kemarin berdelapan julukan itu kami tunjukkan buat Iim dan Yuda yang sudah menikah. Ada urusan di rumah katanya, jawab Rara. Untung ya mereka walaupun dijodohin bisa berakhir kayak gitu, kata Joanna. Lagian zaman sekarang masih aja dijodoh-jodohin. Helah, kayak zaman purba aja. Celetuk gue terus tertawa. Kalau ternyata lo dijodohin juga gimana Git? Tanya Joanna yang membuat tawa gue berhenti. Gak lucu. Tapi kalau yang dijodohin sama gue mukanya kayak member EXO, gue sih gak nolak.